Tadi rupanya bocorannya kita akan melihat bagaimana suasana sahur di dalam lembaga pemasyarakatan, Pak. Ya, tapi ngomong-ngomong tadi soal weekend, soal akhir pekan, mungkin buat Anda yang libur di hari Sabtu Minggu ini juga bisa mengisi kegiatan Ramadannya tidak hanya dengan jalan-jalan atau mungkin berbelanja, ngabuburit gitu ya, tapi bisa di rumah. safari Ramadan juga. Safari Ramadan ya? Iya, bisa dong. Silaturahmi gitu Silaturahmi ke teman-teman atau mungkin keluarga atau mungkin juga bisa datang ke tempat-tempat misalnya ke sholat rawih atau pengajian, kurang lebih gitu. Undangan bukber sudah mulai banyak, Pak, masuk? Belum juga sih. Ayo dong nih, Fani. Saya lebih pilih bukber di rumah aja lah. Ya, lebih syahdu, lebih ini ya, lebih asik. Iya, untuk mengisi kegiatan positif selama bulan suci Ramadan memang tidak terbatas kapanpun, dimanapun bisa kita lakukan. Termasuk yang satu ini berada di dalam lembaga pemasyarakatan, bukan berarti kita nggak bisa mengisi bulan suci Ramadan dengan berbagai macam kegiatan positif, baik secara spiritual ataupun juga secara sosial. Betul sekali. Beragam kegiatan seperti ada lomba tadarus Al-Quran, kemudian lomba azan, dan juga lomba cerdas cermat diselenggarakan untuk mengisi waktu bulan suci Ramadan bagi para narapidana di Lapas Gunung Sindur, Bogor. Lapas Gunung Sindur mulai beroperasi sejak 2013 dengan kapasitas hunian 1.308 dan per hari Jumat kemarin jumlah narapidananya mencapai 983 orang. Cukup banyak, artinya hampir 1.000 orang. Meski belum melebihi kapasitas, tapi Lapas Gunung Sindur rupanya berbeda dengan lapas-lapas di daerah lain. Di blok B, C, D misalnya, selain narapidana pekerja, ketika jam bebas, warga binaan juga tidak diperkenankan untuk keluar dari blok. Sedangkan di blok A merupakan blok dengan kategori super maksimum security, diisi 24 napi dari kapasitas jumlah kamar untuk 36 orang. Nah, penguncian blok ini pun menggunakan sistem pintu otomatis. Nah, sejumlah narapidana seperti misalnya di sana ada Gayus Tambunan. Seperti tadi gambar sudah kita saksikan ya. Iya, Abu Gayus sedang Bakar sholat Jumat. Ba'asyir juga mendekam di lapas ini. Tadi sudah dikasih pengantar oleh Fani bagaimana sih situasi atau kegiatan-kegiatan para napi yang ada di Lapas Gunung Sindur ini high maximum security lapas. Jadi apa sih perbedaannya lapas ini dengan lapas-lapas lain dan kegiatan apa saja yang kemudian bisa menjadi ciri khas atau bisa dilakukan mereka pada saat bulan suci Ramadan khususnya menjelang waktu sahur. Langsung saja kita akan bergabung dengan rekan kami, ada Nesya Megawati Effendi yang sedang bersiap santap sahur dari dalam Lapas Gunung Sindur. Nesya nih kalau kita lihat dari wajahnya udah melahap menu sahur kayaknya sebelum siap-siap live ini ya. Udah. Dan kita boleh bilang ya kalau Nesya itu beberapa kali ada di Connected. Saya suka nyebut Nesya ini duta lapas. Duta lapas. Koresponden lapas. Ya, mungkin gara-gara Nesya ada di sana membuat over capacity terjadi karena Nesya mungkin ada perawakannya besar. Oke, Nesya, apa yang Anda bisa laporkan dari suasana jelang santap sahur di Lapas Gunung Sindur? Iya, Fani dan Budi, benar sekali bahwa memang tim sudah sahur tadi kira-kira pukul 2. Nah, tapi ini saya berada di depan blok A di lapas yang tadi yang sebutkan tadi bahwasannya dengan super maximum security. Nah, ini berbeda memang dari tempat-tempat yang lainnya bahwasannya di sini ini penguncian secara penguncian otomatis dan ada intercomnya. Ini intercom yang dimiliki oleh blok A. Ini otomatis kalau misalnya kita mau ke dalam ataupun para petugas yang bertugas, petugas tertentu harus memanggil ataupun bisa berkomunikasi dalam melalui intercom ini. Hanya beberapa petugas saja, diantaranya adalah kepala lapas, kepala keamanan, kepala karupam, petugas khusus dari blok Arjuna atau blok A dari yang ini super maximum security. Ini pengawasan CCTV-nya itu bahkan sampai ke meja atau diawasi langsung oleh Menteri Hukum dan HAM yakni Yasona Lawli, sehingga sangat super maximum security, satu kamar hanya diisi satu orang. Ini sebenarnya sesungguhnya Fani dan juga Budi, karena ini super maximum security, sesungguhnya saya juga tidak mengetahui secara pasti bagaimana kegiatan yang berada di blok A itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong blok A, memang saya tidak tahu bagaimana kegiatan karena adalah super maksimum. Tapi ini kita melihat adalah rekan-rekan ataupun para tahanan pendamping dari Lapas Gunung Sindur membawa gerobak untuk membawakan lauk pauk untuk menyantap sahur. Nah, ini tadi ini masaknya sudah dari pukul 10 malam tadi. Jadi walaupun baru didistribusikan saat ini, tetapi
masaknya dari pukul 10 tadi karena bisa bayangkan bahwasannya mereka bekerja lalu kemudian dari buka puasa lalu sholat tarawih lalu kemudian pada pukul 10 makanan pun disiapkan dan nanti saat ini akan didistribusikan. Kita akan memasuki ke Blok B. Blok B ini adalah hunian untuk kategori kasus narkoba dan juga kriminal umum. Ini yang membawa tentunya adalah tahanan pendamping. Tahanan pendamping adalah mereka narapidana yang sudah masuki kategori tertentu, artinya bahwasannya dilihat dari melalui asesmen dan juga dari kualifikasi telah memenuhi syarat sehingga para pekerja dapur ataupun tahanan pendamping sudah dinyatakan aman dan sehingga bisa bekerja. Gitu. Nah, ini adalah petugas yang di dalam kalau kita lihat tadi penjaga dari Blok B. Nah, ada 4 blok. Nah, ini yang menjadi permasalahan akut di hampir semua lapas ataupun rutan bahwasannya ini isinya Blok B ini adalah 361 orang. Tetapi hanya diisi ataupun dijaga oleh 1 orang penjaga ataupun 1 orang sipir. Jadi kita melihat bagaimana beban dari seorang sipir untuk menjaga keamanan, memastikan keamanan benar-benar terjaga. Di Blok Bima ini memang kapasitasnya adalah 160 orang dan diisi oleh 361 orang. Artinya over capacity 201 orang. Secara umum atau secara sejumlah atau dari umum, lapas ini tidak mengalami over capacity, tapi untuk di Blok B ini mengalami over capacity karena ada khusus Blok A misalnya belum bisa dimaksimalkan karena harus super maksimum security sehingga 1 kamar hanya diisi 1 orang. Begitupun juga dengan Blok D. Blok D itu adalah hanya untuk khusus tipikor dan juga untuk mereka narapidana yang sebentar lagi akan keluar ataupun asimilasi sehingga kapasitasnya yang banyak tapi belum bisa dimaksimalkan karena ada ketentuan khusus dan juga memang penjaga ataupun sipir yang juga sejauh ini jumlahnya sangat terbatas sehingga akhirnya dialihkan ke Blok B dan akhirnya Blok B mengalami over capacity. Tetapi kalau saya melihat dari gambaran sebelum-sebelumnya ataupun lapas-lapas ataupun jeruji besi lainnya, kalau saya melihat meskipun ini over capacity tetapi suasananya ataupun kebersihannya bisa dikatakan cukup terjaga. Ini adalah pembagiannya di Blok B. Kamar ini adalah kamar santri. Jadi masing-masing blok di lapas ini, di lapas Gunung Sindur, masing-masing blok itu memiliki kamar santri. Siapa yang bisa menjadi kamar santri? Yakni mereka adalah orang-orang yang sudah melalui kualifikasi, misalnya mereka yang ikut pesantren kilat, lalu kemudian bergabung kegiatan di kamar 1 ini. Itu sudah pembagian makanan, kemudian menuju ke B2 dan kita akan tanyakan kepada petugas penjaga lapas yang membagikan makanan. Nah, ini memang makanan hanya dikasih nasi bungkus lalu kemudian diberikan ke dalam, tidak dikumpulkan. Berbeda ketika pada saat buka puasa. Saat buka puasa, makanan ditempatkan di semacam omprengan, tempat seperti tempat nasi, karena memang ketika saat pembagian masih waktu jam bebas. Sementara saat ini adalah jam yang memang narapidana mau tidak mau masih berada di dalam sel, sehingga tidak diperkenankan untuk menjaga demi keamanan narapidana tidak keluar dan bentuknya adalah nasi bungkus sehingga keamanan pun terjaga. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana situasi ketika ini dibuka lalu hal-hal yang tidak diinginkan kemudian terjadi. Akhirnya disiasati bahwa nasi ataupun lauk pauk ini diberikan melalui atau dalam berbentuk nasi bungkus. Kita akan coba tanyakan kepada salah satu petugas yang bertugas di dapur ini yang dengan Mas Isrul. Halo Mas Isrul, selamat pagi Mas. Udah sahur belum Mas? Alhamdulillah sudah. Oke, ini kalau misalnya tadi saya bisa lihat, tadi tuh lauknya apa aja sih Mas tadi itu di sana tuh Mas? Apa ya? Lauk untuk malam hari ini apa nih? Pagi ini apa nih Mas? Untuk pagi ini sayur dengan nasi. Sayur dengan nasi ya? Iya. Oke. Ini kalau misalnya kita melihat tadi memang jadwal untuk masak itu karena untuk di bulan puasa itu jam berapa dan kalau perbedaan dengan di bulan-bulan seperti biasanya itu gimana sih Mas? Untuk perbedaan
di hari biasa dengan bulan puasa itu hanya jam mulainya aja sih. Kita untuk puasa ini jadi kita lebih percepat gitu. Jadi kalau nggak dipercepat ya kehambat juga. Karena jumlah narapidana di Lapas Gunung Sindur ini kan makin lama makin meningkat ya. Jadi kita persiapan itu untuk menu sahur dari jam 10 kita udah siap-siap untuk pengolahan, dari proses persiapan, pengolahan sampai dengan packing ke nasi bungkusnya itu. Kalau untuk buka sendiri jam berapa masaknya, Mas? Untuk buka sendiri itu dari mulai jam 10 kita udah persiapan. Jadi jam 4 kita targetkan beres sampai packing ke perlengkapan makannya, kemudian dibagikan ke napi jam 4 sampai jam 5. Oke. Ini kan menu-menu walaupun sebenarnya kalau saya lihat tadi sebenarnya ada nasi, ada sayur juga. Sebenarnya bagaimana sih strategi atau siasat bisa mensiasati tetap terpenuhi gizi daripada narapidana itu sendiri? Yang pasti kita menekankan ya, kepada pemborong atau pengirim bahan makanan, di mana mereka harus mengirimkan bahan makanan sesuai dengan ada di kita ada regulasinya. Itu diatur dalam Permenkumham, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.01.PK.07.02 tahun 2009. Itu diatur tentang bagaimana penyelenggaraan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan di lapas maupun di rutan. Nah, ini mensiasati juga supaya jangan sampai telat juga nih, Mas, semenit pun nih jangan sampai karena bahaya juga bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan kalau makanannya sampai telat. Siasatnya seperti apa supaya tidak telat? Yang pasti kita tekankan kepada pengirim bahan makanan ya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan di kontrak. Karena jika mereka melewati batas dari jadwal yang ditetapkan di kontrak itu dikenakan sanksi. Ya, kemudian ketika proses serah terima pun kita cek betul-betul mengenai kuantitas maupun kualitasnya. Jadi sampai dengan di tangan warga binaan insya Allah udah terjamin kualitas dan kuantitasnya. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Isrul telah meluangkan waktu dan mungkin akan mengikut kembali membagikan makanan ke para narapidana. Nah, di lapas Gunung Sindur ini sendiri seperti yang saya sampaikan bahwasannya Budi dan Fani ini sebenarnya kalau misalnya berbedaan dengan lapas-lapas yang lainnya, selain ada satu blok A yang super maximum security, tetapi kalau tadi saya melihat pantauan kami di lapangan bahwa meskipun di blok B dan blok C bukan merupakan kategori super maximum security, tetapi pada saat jam bebas tetap saja narapidana dibatasi kebebasannya dalam artian bahwasannya hanya napi-napi khusus yang memiliki seperti yang aktif di BLK atau Balai Latihan Kerja, lalu kemudian yang menjadi pekerja di dapur dan juga yang benar-benar mengikuti kegiatan lainnya diperkenankan untuk keluar blok. Tetapi bagi mereka yang tidak mempunyai ataupun punya kegiatan di luar tetap harus berada di blok. Ini kenapa akhirnya lapas Gunung Sindur ini berbeda dengan lapas lainnya, bahwasannya ada beberapa bisa menjadi sebuah ketakutan tersendiri bagi narapidana yang lainnya, sehingga karena berbeda karena ketika jam bebas itu adalah ketika pintu sel dibuka dari pukul 7 pagi atau pukul setengah 8 pagi hingga jam 5 sore, itu mereka narapidana bisa keluar dari kamar sel masing-masing. Tetapi di sini berbeda, meskipun berbeda bahwasannya mereka harus tetap berada di lapas atau berada di blok itu sendiri, meskipun yang sebenarnya yang super maximum security hanya di blok A dan hanya di blok A, blok B dan C dan D itu bukan masuk dalam kategori super maximum security. Budi dan Fani. Oke, Neysha, tadi selain Anda menyebutkan narapidana yang di BLK, Balai Latihan Kerja, dan juga mungkin mereka yang aktif sebagai pekerja dapur begitu, sisanya atau warga binaan atau narapidana lain, apa yang mereka lakukan untuk mengisi berpuasa di selama bulan Ramadan ini? Apakah memang ada pengajian bersamakah atau ada kegiatan-kegiatan keagamaan atau seperti apa? Kegiatan yang lain yang sebelum selain Balai Latihan Kerja, narapidana di dalam kamar tetap diperkenankan untuk kegiatan lain seperti membaca ataupun misalnya
tadarusan di dalam kamar, ada kegiatan-kegiatan lainnya di luar. Misalnya kalau saya lihat nih sebenarnya Fani yang paling menarik adalah di masing-masing blok itu ada meja pingpong ataupun tenis meja. Ini seperti kalau kita melihat dengan kedekatan kita nih seperti teman-teman kita sendiri ataupun teman-teman kameramen di CNN, ada meja pingpong yang menjadi aktivitas bagi para narapidana untuk bisa beraktivitas, maupun juga ada di lapangan sehingga ada aktivitas lain yang bisa dilakukan oleh masing-masing ataupun narapidana. Dan tentu ada tadarusan, seperti misalnya hari ini saja ada lomba tadarus Al-Quran, lalu ada lomba azan, lomba kultum. Nah hadiahnya sebenarnya juga tidak terlalu yang wah-wah banget gitu, tapi hadiahnya adalah sarung, baju koko, peci, sebenarnya sangat sederhana. Buat kita sederhana, tetapi buat narapidana itu tidak menjadi sederhana karena melalui proses yang ya, mengikuti lomba, ada kegiatan, sehingga sederhana menurut kita, tapi ataupun tidak begitu itu istimewa buat kita, tapi menjadi istimewa bagi para narapidana yang mengikuti lomba, lalu kemudian menang hanya hadiah sarung, peci dan baju koko. Nah di sini ini lantai satu sel ini di blok B ada 2 lantai, memang di lantai 2, lantai 1, dan kalau saya melihat situasinya masih sangat terjaga. Fani dan Budi, dan itu kenapa? Jadi kalau misalnya ketika jam bebas, misalnya di beberapa rutan ataupun lapas yang pernah saya tempati, atau maksud saya yang pernah saya datangi, itu pada saat jam bebas mereka bisa beraktivitas, sementara di sini tidak bebas. Misalnya gini, hari ini saja ada 20 narapidana dari rutan Bogor yang dialihkan ke ataupun dipindahkan kemari, menjadi jumlah per sore tadi adalah 998, sebentar lagi akan mencapai 1000. Memang belum over capacity, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasannya lapas ini pun akan mengalami over capacity, karena di beberapa tempat atau banyak sekali tempat lapas yang juga mengalami over capacity, sehingga secara karakter narapidana di sini, karena ini merupakan banyak sekali pindahan dari beberapa tempat, sehingga ataupun mereka-mereka yang dianggap bermasalah di lapas mereka masing-masing lalu dipindahkan. Ini menjadi itu tadi, kalau tadi saya berbicara dengan salah satu narapidana, sebenarnya lapas Sindur salah satunya memang ada kegiatan positif, tentunya pasti setiap masing lapas mendorong untuk narapidana aktif untuk bisa membina dirinya sendiri, untuk ketika di luar ada pembelajaran yang didapat sehingga tidak mengulangi kejahatan yang dilakukan, dan menjadi ketakutan tersendiri, Fani, karena itu tadi ketika jam bebas tidak serta-merta mereka benar-benar bebas. Fani dan Budi. Nesya, yang kemudian saya juga tertarik dari penjelasan Anda di awal tadi bahwa lapas Sindur ini menjadi salah satu lapas dengan high maximum security. Boleh dielaborasi lagi nggak, Anda? Kira-kira high maximum security itu apa saja yang membuat itu menjadi spesial atau lebih ketat, dan siapa saja sih tahanan-tahanan spesial quote unquote yang juga ada di situ? Kami juga mendengar ada beberapa napi-napi terorisme juga ada di sana ya. Apakah kegiatan misalnya deradikalisasi atau hal-hal seperti itu juga diadakan di lapas Gunung Sindur itu sendiri? Ya, untuk di spesial untuk di lapas Blok A, kalau menurut pantauan kami adalah di sini tetap ada CCTV yang dipantau, ada sekitar ratusan CCTV yang diaktifkan untuk seluruh lapas. Lalu kemudian CCTV tersebut bisa melihat bagaimana kegiatan para narapidana di ataupun di Blok A, yang itu langsung online di ruangan dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli, sehingga benar-benar dipantau. Pintunya pun dibuka secara otomatis melalui tombol tertentu, dan itu hanya bisa hanya satu petugas yang memiliki kewenangan ataupun yang saat itu bertugas menjaga shiftnya, sehingga pihak lain tidak memiliki kewenangan untuk bisa menutup, karena yang lainnya adalah bentuknya adalah manual menggunakan gembok lalu buka kunci. Tapi kalau di sana di Blok A atau di Blok A menggunakan otomatis. Untuk
sebenarnya untuk di lapas A atau blok A ini sebenarnya pada saat dibangun sebenarnya tidak ada khusus untuk menjadi lapas super maksimum security, tapi ketika mengikuti ada kebutuhan akhirnya lapas ataupun blok A itu sendiri dijadikan pilot project untuk super maksimum security. Untuk anggarannya pun sistemnya seluruhannya adalah menggunakan anggaran atau APBNP 2016 dengan anggaran 4,8 miliar rupiah. Saya harus cek dulu sekali lagi Budi, kira-kira sekitar segitu tetap. Lalu kemudian ketika akhirnya menjadi pilot project, ini akan menjadikan sebagai contoh ya 4,8 miliar rupiah, dan ini akan dijadikan contoh untuk bagaimana pembangunan lapas high risk di Nusa Kambangan Karanganyar, dan kira-kira itu akan memakan biaya sekitar 500 miliar untuk sistem dan juga untuk pembangunan, sehingga dengan nilai 4,8 miliar untuk membangun super maksimum security diharapkan para narapidana seperti kelas bandar narkoba, kelas kakap yang berada di sana benar-benar merasakan bagaimana hukuman yang sebenarnya harus pantas didapatkan, karena ada sejumlah kategori untuk napi-napi dalam kategori high risk. Misalnya memang dari segi pertama adalah tentunya dari jenis kejahatan yang dilakukan, se-high risk apa dari kejahatan yang dilakukan, lalu kemudian se-high risk apa dari psikologis dan juga psikologis dari si narapidana sendiri. Meskipun misalnya bisa saja ketika melakukan kejahatan sebenarnya bukan kategori high risk, tetapi dari melalui asesmen, tes psikologi, kejiwaan dan lainnya ternyata dirinya mendapatkan ataupun kategori sebagai narapidana high risk, itu bisa saja dipindahkan atau ditempatkan di sebuah kamar yang kategorinya penjagaannya super maksimum security. Lalu kemudian kalau kita lihat juga Budi, bahwasannya memang benar ada sejumlah tokoh ataupun nama-nama besar yang berada di lapas Gunung Sindur ini, seperti misalnya terpidana Abu Bakar Ba'asyir, tetapi Abu Bakar Ba'asyir tidak ditempatkan di blok A. Ada lapas yang ataupun kamar yang benar-benar dikhususkan untuk Abu Bakar Ba'asyir dan juga dijaga. Ada juga yang menemani Abu Bakar Ba'asyir dengan usia yang renta tersebut, sehingga ada juga yang menemani napi lain yang menemani untuk keperluan sehari-hari dari Abu Bakar Ba'asyir. Di blok Gayus Tambunan sebenarnya ketika dipindahkan dari lapas Sukamiskin ditempatkan di blok A itu sendiri, tetapi setelah 1 tahun mendekam di blok A, lalu kemudian sekarang dipindahkan ke blok D yang khusus untuk tipikor. Tadi seperti yang dilihat di gambar, bahwasanya Gayus Tambunan pun ikut sholat Jumat kemarin bersama dengan narapidana yang lainnya. Budi. Terima kasih Nesya, kita sudah paling tidak sudah tahu bagaimana situasi dan yang suasana. Selama ini mungkin nggak kita tangkap iya. Sebelumnya, kita nggak tahu suasana di lapas, apalagi mungkin di bulan suci Ramadan seperti saat ini ya, apa yang mereka lakukan ternyata itu ya, tadi mungkin ya. itu di tengah keterbatasan atau dalam kungkungan penjagaan yang ketat, di sana masih bisa olahraga, di sana masih bisa aspek-aspek spiritualitasnya juga masih bisa terjaga, masih ada rombak tadarusan. Jadi lumayan asik lah gitu ya. Maksudnya tidak terkungkung dan juga tidak depresi dengan kemudian apa yang kemudian dialami di dalam lapas. Oke, terima kasih Nesya Megawati, koresponden CNN Indonesia. Selamat kembali menjalankan sahur Anda loh. Mungkin bisa ditambah lagi tadi sahurnya ya.